Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nasibittaqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul kembali untuk meneruskan kaji kita dalam bab musibah. Yang pada malam ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan cara-cara menghadapi musibah. Nomor keempat yaitu sabar. Jadi setelah kita berbaik sangka pada Allah, menegakkan adab di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, menerima musibah sebagai takdir. Hari ini kita berangkat ke sabar. Nah, untungnya Allah memberitahu kita bahwa siapa-siapa yang membicarakan masalah sabar, kita diberikan status malam ini kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang beriman dan saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan nasihat-nasihati dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat-nasihati dalam hal kesabaran. Jadi kita orang yang beruntung, ya. Beruntung tuh bisa dapat pahala, dapat rahmat, dapat ampunan dan sebagainya. Insya Allah kita mulai. Jadi sabar itu menurut Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar, kata Ali, Rasulullah SAW bersabda, as-sabru salasun, sabar ada 3, ya kan? Sabar ada 3. Al-ula, pertama-tama, fasobru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ya. Yang kedua, wasobru anil maksiyah, sabar dari mengerjakan maksiat. Yang terakhir, wasobru alal musibah, sabar dalam apa yang menimpa kita, musibah. Nah itu ya. Jadi kita diingatkan lagi nih sekarang bahwa Rasulullah pernah mendikte kita bahwa sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam menahan maksiat. Yang ketiga nih, sabar menghadapi musibah. Nah yang ketiga ini adalah sabar yang paling berat. Ini dibagi-bagi lagi nih, kalau nggak salah ada 7. Ya, sabar dalam peperangan, sabar dalam kemiskinan dan sebagainya itu. Ya, jadi yang kita omongin yang sabar ketiga nih sekarang ini. Ya, betul ya. Nah, nantinya kita cuma ngomongin 2 bab malam ini. Pertama, bab syariat sabar. Yang kedua, babnya yaitu cara bersabar yang benar. Jadi 2 bab. Bab pertama syariat sabar. Yang kedua cara bersabar yang benar. Bersabar menerima musibah ya. Kalau sabar yang lainnya kita nggak ngomongin nih, gitu ya. Cuman buat mengingatkan kembali mengenai 3 sabar tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menahan maksiat, dan sabar menerima musibah. Sekarang kita ngomongin yang 1, 2 dulu nih. Saya ingatkan lagi, di mana letaknya sabar dalam ketaatan dan sabar menerima menahan maksiat? Ada di ar-rad
ayat 22. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Ya, kita lihat dulu. Ya. Saya bacainnya nggak langsung. Jadi setiap kalimat yang akan saya terangkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sampai situ. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhan mereka. Nah ini ya. Ini maksudnya sabar dalam ketaatan. Surat berapa tadi, Pak? 13 ayat 22, Pak. Ar-Ra'd. Arad. Ayo yang belum dibuka buka dulu. Sambil nunggu Pak Tom. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari keridhaan Tuhan mereka. Ketaatannya dibuktikan dengan apa? Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan pada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Sampai sini. Ini adalah sabar dalam ketaatan. Nggak gampang orang mau mendawamkan sholat dalam diri kalau nggak sabar, ya kan? Subuh bangunnya ya susah, mesti sabar kita. Nekun lagi. Iya. Sabar yang ngasih tahu apa sabar yang Pokoknya masbuk terus salah itu. Masbuk mulu. Jangan kesingkir. Telat mulu. Dan singgung nih. yang sabar itu yang Ya. itu ya apa yang dinasihati Ayat ini cuma menunjukin bahwa kesulitan ibadah taatan yang paling sulit adalah sholat. Ya kan Pak? Itu baru yang wajib, nanti kita yang sunat. Bapak mungkin sering duha, belum tentu yang lainnya bisa begitu loh. Sabar kita jalaninya. Kok sholat mulu sih gitu, ya kan? Yang kedua, infak. Ya kan? Ya. Infak mah kalau nggak sabar kita nggak bakal jadi bakhil. Tapi kalau orang yang enteng, sahiyu, enteng infak, itu berarti orang yang sabar menjalankan ketaatan itu. Dia nggak peduli lagi, pokoknya saya dititipin sama Allah, tadi Allah balikin lagi kok saya. Gitu. Ya itu sabar namanya. Nah itu sampai situ. Lalu baru wayadruna bil hasanati sayyi'at. Ini sabar menahan maksiat. Jadi dia menolak kejahatan dengan cara kebaikan, nahan diri. Ya, ini jadi sabar yang pertama tadi dalam ketaatan, yang kedua menolak kejahatan. Ulaika lahum uqbad dar. Orang-orang itulah yang sabar dalam taatan dan sabar dalam maksiat, mereka dapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Kita masih ingat kan? Wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna hiya jannatul ma'wa. Ya, siapa yang bisa nahan nafsunya, maka tempatnya surga. Ini maksudnya. Ya, nahan nafsa tuh bahasa Arab. Di Indonesiain nahan nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa wa inna hiya jannatul ma'wa. Surat apa tuh? An-Nazi'at, ya. Dah itu yang pertama. Nah, sabar yang ketiga sekarang. Sabar dalam menghadapi musibah. Coba buka Ali Imran 186. 186. Ya. Kita lihat apa aja musibahnya itu yang mesti disabarin gitu, ya. Musibahnya yang disabarin terdiri dari dua bab besar di sini. Ya, lihat ya. La tubulawunna fil amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Ayat berapa tuh? 186. 186. Ya. La tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh, pakai la tuh, lamnya lam taukid. Sungguh-sungguh kamu akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi sabar menerima musibah itu babnya ada dua. Satu tentang harta dan tentang diri. Yang tentang harta ini misalnya kemiskinan, kehilangan, kerugian, bencana alam atau peperangan. Ini mengenai harta.
Belum ketemu Pak Joko? Ini yang gue kadang-kadang orang nggak ngikutin, tapi Masih nulis dulu saya. oh ya jangan nulis dong kalau diterangin. Ya, jadi kata Allah, latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh-sungguh kamu akan diuji terhadap harta. Harta itu diujinya dengan kemiskinan, kehilangan, kerugian, bencana alam atau peperangan. Ini mesti sabar semua nih, ya nggak? Wa anfusikum, dan dirimu. Dirimu itu artinya sakit, kematian, ya kan? Itu semuanya musibah itu. Jadi sabar ketiga ini nih ayatnya. Terus walatasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang yang diberi kitab sebelum kamu, wa minal ladina asyraku, dan orang-orang musyrik, adzan katsira, gangguan yang menyakitkan hati. Jadi sabar terhadap gangguan orang lain, musibah juga. Nah ini biasanya rinciannya orang dengki, orang yang nyela, orang yang fitnah kita, orang yang menggibah kita. Kita mesti sabar. Allah teruskan, wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu diwajibkan atas kamu sabar itu. Nah, jelas ya? Jadi Rasul bilang ada 3 sabar nih. Sabar dalam ketaatan, udah ayatnya tadi Ar-Ra'd ayat 22. Sabar dalam menahan maksiat juga di Ar-Ra'd ayat 22. Giliran sabar dalam menerima musibah, ini ayatnya. Musibahnya apa aja? Dalam harta kita, dalam diri kita. Harta apa aja? Mau kehilangan, kemiskinan, ya kan? Apalagi kerugian dagang, ya kan? Dalam peperangan segala macam. Dalam diri apa? Fitnah orang, celaan orang, ya, gibahnya orang. Makanya dalam surat Muhammad atau surat apa tuh? Allah menggambarkan sahabat Nabi Muhammad walazina ma'ahu itu loh. Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya sahabat semua tuh punya satu sifat. La takhaf laumatal laimin. Mereka nggak takut dicela orang. Ah, soalin lu biarin aja. Saya cuma minta penilaian Allah. Saya nggak minta orang menilai saya, bodoh amat gitu. Nah itu termasuk sikap sabar atas gangguan orang lain. Itu dalam diri kita. Gitu. Nah yang mau kita omongin tuh sabar yang ini. Musibah-musibah yang datang pada kita, ini menghadapinya dengan sabar gitu ya. Jadi saya kasih gambaran dulu. Sabar apa sih? Menahan diri dari mengerjakan sesuatu, ngomong sesuatu, atau bersikap sesuatu dengan hati yang bertentangan dengan Allah. Itu sabar. Allah maunya begini, kita nggak mau. Nah kita nggak sabar berarti. Ya, Allah mau menakdirkan kita begini, kita nggak terima, nggak sabar berarti. Nah ini langkah yang paling sulit dalam menghadapi musibah itu adalah sabar. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai babnya baru. Sekarang, apakah diperintah oleh Allah untuk bersabar menghadapi apa yang menimpa kita? Musibah kan apa yang menimpa kita kan? Bisa baik, bisa buruk kan? Oke, diperintah. Tapi Allah nggak perintah langsung. Allah perintah lewat hikmah kepada Luqman. Luqman ngomong sama anaknya dalam surat Luqman ayat 17. Buka Luqman ayat 17. Kalau udah buka semua bilang iya gitu ya. Jadi saya mulai mengkaji. Kalau masih nulis kayak Joko ini, awas loh. Siap. Udah siap ya. Luqman 17 ya. Oke. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, aqimis shalah, dirikanlah sholat." Ya, 1. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang mengerjakan yang baik. Wanha 'anil munkar, dan laranglah orang dari perbuatan munkar. Wasbir ala ma asobat, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Apa aja, mau harta kita ataupun diri kita, sabar. Ini perintah Allah nih, tapi lewat siapa? Luqman Hakim, ya. Nah, terus hukumnya gimana? Ma inna dzalika min azmil umur.
Kalau diterjemahkan langsung, ya, nggak pakai bahasa kinayah, yang demikian tuh sabar yang kayak gitu tuh adalah sesuatu yang azim, yang mesti dipentingkan oleh kamu, didahulukan. Nah, bahasa fikihnya sabar tuh wajib. Asbil umur artinya wajib. Jadi sekarang udah kebuka, sabar menghadapi musibah adalah disuruh oleh Allah setelah Allah menyuruh kita sholat dan nyuruh kita dakwah. Ya kan? Ya bunaya, wahai anakku, dirikan sholat dan berdakwah kamu. Berdakwah. Karena wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Berdakwah. Baru wasbir. Ya kan? Wasbir alama asobak. Dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Yang demikian itu, sabar yang itu adalah diwajibkan bagi kamu. Itu perintahnya. Jadi Bapak kalau sekarang ditanya sama orang, sabar emang diperintah? Iya. Hukumnya apa? Wajib. Di mana? Luqman ayat 17. Hafalin ya. Ya, ini perintah. Allah nggak perintah langsung, tapi lewat Luqman. Sok tahu pas udah sabar. Sabar, ya. Karena diperintah, ya, sama Luqman suruh sabar. Nah, sabar itu dalam catatan Al-Quran dan hadis merupakan sifat-sifat manusia yang kayak gimana. Jadi kalau orang udah sanggup sabar dan menerima musibah, dia itu golongan apa? Pertama, sabar itu sifatnya orang muslim yang mukhbitin. Mukhbitin itu yang taat dan patuh pada Allah. Itu sabar pertama itu. Jadi Allah menggambarkan sabar itu bisa dilakukan oleh orang-orang muslim yang mukhbitin. Muslim aja banyak kan ya. Muslim di Indonesia kan banyak, tapi yang mukhbitin dikit. Mukhbitin tuh orang yang muslim yang taat. Oke? Pertama tuh. Jadi kalau orang nggak sabar, kemuslimannya dipertanyakan. Lo Islam bukan sih? Lo nggak sabar sih? Berarti lo bukan Islam gitu, ya? Bikin lo. Ya, bukan mukhbit, apalagi mukhbitin. Ini Bapak bisa lihat di Al-Hajj. Al-Hajj ayat 34. Kalau udah buka langsung bilang iya. Kalau udah buka Al-Hajj ayat 34 langsung bilang siap. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa. Oke? Di tengah-tengah, lihat ya tengah-tengah. Ah, Ayat 34. iya. Al-Hajj. Tapi dari tengah, iya. 22, 34. Dari tengah. Failahukum, lihat. Oke? Failahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu. Maka berserah dirilah kamu padanya. Orang yang berserah diri disebut apa? Muslim. Oke? Muslim ya? Muslim. Muslimnya artinya berserah diri pada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Terus wabasyiril mukhbitin. Dan berilah kabar gembira pada orang yang mukhbitin, yang tunduk. Berarti ini butuhnya adalah muslim yang mukhbitin. Yang mukhbitin itu yang mana? Lihat di ayat selanjutnya, lihat. Pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu muslim yang mukhbitin adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar mereka. Nomor 2, wasobirina ala ma asobahum. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Ini sifatnya nih, muslim mukhbitin. Yang ketiga, orang yang sholat. Keempat, orang yang infak. Berarti sifat sabar itu bisa dimiliki oleh siapa? Muslim yang taat, yang mukhbitin. Pertama, itu. Catat nih, kalau Bapak udah bisa sabar menerima musibah, berarti Bapak udah digolongkan oleh Allah dalam Anda berserah diri pada saya dan Anda mukhbitin. Oke? Ini paham gak nih? Paham ya? Nah, yang kedua,
Sabar bisa juga dilakukan oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Jadi tadi muslim yang muhbitin, yang kedua mukmin. Ini bisa dilihat di hadis nomor 1. Hadis nomor 1. Sebenarnya peserta ngaji berapa sih? Cuma 8 ya. Ini peserta ngaji 8 ya, apa 7? Maksimal 10. Iya, saya ngopinya 18, kadang-kadang 15. Ya, sekarang kurang. Kurang. Bagi ini di Hah? kita bagi di mobil. Oh bagus. Kayak mau jual mobil bagi-bagiin brosur. Lihat hadis pertama. Ya. Kata Rasulullah, ajaba li amril mu'min. Ya kan? Sorry. Menakjubkan keadaan orang-orang mukmin. Ya kan? Terus kata Rasulullah lagi, inna amrohu kulluhu khaira. Ya, sungguh seluruh urusannya orang mukmin adalah baik, dan hal ini nggak dimiliki kecuali orang-orang mukmin. Ketika mendapat kenikmatan, orang mukmin bersyukur dan itu baik baginya. Nah, ini yang kedua, ya. Wa in asabathu dharra'u ya, sabara fakana khairul lah. Dan kalau ditimpakan kepada mereka musibah, orang mukmin bersabar dan itu baik baginya. Jadi sifat sabar bisa dimiliki oleh orang mukmin. Yang tadi apa? Muslim yang mukhbitin. Kedua mukmin. Nah itu. Ini Bapak kalau udah bisa sabar nih musibah, udah termasuk muslim mukhbitin mukmin. Mantap. Ya. Kalau musibah udah clear, wah ini memang buruk, ini bukan sebab baik. Iya, makanya. Ini mulai susah nih. Di sini mulai susah. Dan yang terakhir, sifat sabar bisa dimiliki oleh orang, bisa dijalankan, dirasakan oleh orang siddiqin dan orang takwa. Orang siddiqin itu orang yang benar, orang yang jujur, dan orang takwa. Nggak bisa sabar, berarti dia belum siddiq, belum takwa, belum beriman, belum Islam. Waduh, kacau. Ya. Muslim mukhbitin, mukminin dan siddiqin atau muttaqin. Ya. Coba lihat Al-Baqarah 177 bagian sabar. Nah, karena dia bagiannya macam-macam tuh. Bagian sabar bagian terakhir. Lihat Al-Baqarah ayat 177 bagian sabar. Dimulai dengan wasobirina fil ba'sa wad-dharra wahinal ba'si. Di bawah. Oke? Al-Baqarah dari mulai 177 wasobirina fil ba'sa wad-dharra wahinal ba'si. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, ulaikal ladzina shadaku, dan itulah orang-orang yang benar, orang siddiqin. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang takwa. Udah dapat? Dapat. Nah, yang penting poinnya dapat. Yang penting poinnya dapat. Pak Tom udah ketemu? Udah ya. Jadi kita ulangi lagi, sabar ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, dan sabar terhadap musibah, ya kan? Udah. Terus lariin kemana tuh? Nah, perintahnya sabar ada. Al-Luqman ayat ke-17, ya kan? Ya bunaya, hai anakku, dirikan sholat, berdakwahlah kamu, dan sabarlah kamu atas apa yang menimpa kamu. Yang demikian itu min asbil umur, wajib bagimu. Itu perintahnya, ya. Kemudian masuk kita kepada sifat-sifat sabar itu hanya bisa dimiliki oleh muslim yang mukhbitin, mukminin, siddiqin dan muttaqin. Udah jelas sampai sini? Nah, berarti kalau mau ngomongin sabar menerima musibah, gampang susah? Syaratnya begini, syaratnya syaratnya. Julukannya yang Gampang susah? Susah. Ini kita mau ngomongin yang susah nih Mas Min, ya. Makanya, ya. Kadang-kadang orang temperamen kayak Pak Iskandar, begitu dia sabar berhasil,
Dia naik derajat di hadapan Allah. Naik derajat di hadapan Allah. Kita sabar saat Ya. apa yang menghadapi orang kayak begitu kan ada berapa kejadian saya kemarin Iya. dicela lah kayak Iya, iya. cuman kita langsung minggat Nah, ya mungkin dia merasa nggak enak apa dia cuekin kita kan udah diemin kita juga ada dalam hati kita nggak marah sih begitu dia bilang nggak marah biarin aja lah Kalau boleh bisa- kayak gitu Kadang saja harus Boleh. sabar, Boleh. karena itu sabar. Sabar saja. bersabar ya. Iya. Kalau kata lawan tuh orang digapokin. Balik lagi kamu. Udah enggak lah. Umar bin Khattab orang yang nggak sabar dulunya. Iya. Bahkan ketika dia masuk Islam, mendampingi Rasulullah, kalau ada yang ganggu Rasulullah, apa yang dia? Saya penggal leher kamu. Nggak sabar dia tetap, Siapa berani? ya kan? Beli. Cuman boleh juga bela Rasul kan Zat? Ya. Umar. Rasul tuh pernah dicela oleh orang Yahudi. Lagi duduk di rumahnya, Assalamualaikum, kata orang Yahudi. Fatimah tahu artinya, Assamu tuh mati kamu. Alaikum, mudah-mudahan kamu mati, kata orang Yahudi. Rasulullah jawab, Alaikum. Kamu Iya, kamu juga. Fatimah ngomel, kamu dikutuk sama orang Yahudi kok diem aja. Udah saya jawab, Alaikum. Sabar nggak Rasulullah? sabar lah. Sabar. Santai aja. Mati kan? Kalau sabar nggak balas. Loh, kan ngebalasnya bukan Alaikum sama. Kamu mati juga enggak? Alaikum gitu sambil senyum. Gitu. Susah itu, berpendirian begitu susah hati. Respon seperti itu. Iya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa keutamaan sabar. Maksudnya kita dapat apa kalau kita sabar? Dapat apa? Ada 4. Yang pertama kita dapat ampunan dan pahala besar. Ampunan dan pahala besar. Yang kedua kita dapat pahala tanpa hisab, pahala tanpa batas. Itu sabar yang kedua. Jadi yang pertama ampunan dan pahala besar, azim. Yang kedua dapat pahala tanpa batas, nggak terhitung pahalanya. Yang ketiga kita dapat bebas dari mizan dan hisab di hari kiamat. Bebas dari mizan dan hisab. Yang berapa tadi? Yang ketiga bebas dari mizan dan hisab. Jadi orang sabar terima musibah, entar di sana nggak dihisab, nggak dimizan, nggak ditimbang, Tanpa hisab. tanpa hisab. Bayangkan tuh. Yang terakhir dapat surga. Ini jadi Ada pintu surga sendiri ya kalau nggak sabar tuh ya. sedekah yang ada. Oh, sabar Oh. belum ada. Sambutannya beda. Bima sobartum. Malaikat bilang bima sobartum. Kalau yang lainnya bima ta'malun. Ini bima sobartum. Kamu masuk ke sini karena kesabaranmu di surga ntar. Jadi ada 4. Pertama dapat ampunan dan pahala besar. Yang kedua dapat pahala tanpa batas. Ketiga dapat bebas mizan dan hisab. Keempat surga. Ngelihat jasanya sabar, ya upahnya sabar. Mengkonfirmasi lagi bahwa sabar itu susah. Nggak main-main nih, sabar terima musibah itu susah. Jangan bilang aja, wah gue udah sabar. Nggak, belum tentu loh. Belum tentu. Sabar itu susah. Diem pun bisa aja nggak sabar, ngedongkol. Bisa, ya maka itu. Sabarnya perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan badan. Sabar tuh. Kelihatan kok nanti. Kelihatan. Kayak kelasnya. Iya. Diem tapi dongkol. Dia mah nggak boleh berdoa untuk sabar loh. Supaya sabar. Nggak boleh berdoa supaya bisa sabar. Tapi boleh doa minta dianugerahi kesabaran. Iya. Itu ada doanya kan, Afrik alaina sobron, ya kan? Nah itu jelas gitu. Ya. Kita lihat dulu sekarang yang pertama, ampunan dan pahala besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ayat 35. 33 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat, laki-laki sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan mukmin yang beriman ya. Wal qanitina wal qanitat,
laki-laki dan perempuan yang taat. Was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiah, khashiat, laki-laki perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki perempuan yang suka sedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki perempuan yang menjaga kehormatan. Waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat, laki perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Oh, ini itu dia. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala besar. Orang sabar laki-laki perempuan termasuk mendapatkan ampunan dan pahala besar. Mantap. Jangan dikira pahala besar tuh nggak ada artinya. Ada artinya. Gini, Pak Tom dikasih pangkat kehormatan dari ABRI, letkol. Ya orang masih kayak Teddy paling. Pak Iskandar jenderal bintang 4. Coba yang mana lebih besar? Lebih besar dia. Nah, ajron azima itu maksudnya Jenderalnya. iya, pahala tingkat jenderal gitu loh. Tingkat derajat tinggi gitu loh. Maksudnya gitu. Jangan main-main ya. Asal bisa sabar. Lo kata enteng sabar ya. Kedua apa? Pahala tanpa batas. Ini lagi artinya Allah tuh ngasihnya buat dia udah nggak usah hitung-hitung, malaikat suruh kasih gitu ya. Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi kul, katakanlah Muhammad, ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum, hai hambaku yang beriman, bertakwalah pada Tuhanmu. Lil ladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatun, memperoleh kebaikan. Wa ardullaha wasi'ah, dan bumi Allah ini luas. Ya, lihat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguh hanya orang yang bersabarlah yang cukupkan pahala mereka tanpa batas. Mantap ini. Ketiga, sabar menerima musibah, dapat bebas mizan dan bebas hisab. Bayangkan tuh Pak, orang-orang ngantri dihisab di mizan, ditimbang, kita molos terus. Kita ya, amin. Saya udah bilang kita nih, saya nggak bilang saya, kita ya. Anda sama saya maksudnya. Lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Ketika terjadi musibah pada seorang hamba, baik pada badannya, hartanya atau anaknya, kemudian dia menghadapi dengan kesabaran yang baik, maka pada hari kiamat Allah malu untuk memasang timbangan baginya dan malu untuk membentangkan buku catatan amalnya. Malu kata Allah. Udah sabar, saya kasih musibah, saya gencet terus, udah lewat. Lewatnya kemana? Ke surga yang keempat. Orang dapat surga. Lihat suratnya, surat Ali Imran 142. Ali Imran 142. Apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu ngira bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu. Wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya kalau kamu udah bisa sungguh-sungguh jihad dengan harta dan dirimu dan juga sabar, maka balasanmu surga. Tadi 162 kan? 142. Oh. Oke, kita ulang ya, nggak apa-apa. Patah kadang-kadang gitu, 4 jadi 6, 6 jadi 4. Ya, oke. Auzubillahi masih betul anta dakhulul jannah. Apakah kamu mengira
bahwa kamu akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah orang yang sabar. Nah, pertanyaannya, Allah nawarin orang yang sabar surga. Sabar kayak apa levelnya? Sabar kayak apa? Buka hadis nomor 2. Levelnya kayak gitu kira-kira. Hadis nomor 2. Untuk bisa orang sabar masuk surga, levelnya kayak gitu. Lihat ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman. Jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala, kecuali surga. Jadi Allah bilang, gak pantas dia kasih apa-apa. Dia sabar, entah siapa yang dicintainya meninggal, dia sabar. Maka gak ada yang bisa saya kasih kecuali surga. Levelnya itu sabarnya ya. Ya. Pak Tom udah ngalamin, Butia meninggal, sabar beliau. Bahkan meninggalnya nggak bisa disanding karena COVID ya, di ruang ICU kan. Saya ingat tuh ceritanya. Akhirnya dilihat dari video call aja kan. Sabar beliau. Kita antar ke makamnya, beliau pasti rokok, ketawa-ketawa. Nggak, artinya sabar kan, nggak ngerung-gerung nangis-nangis tuh. Mudah-mudahan surga, amin. Jangan copot dong. Belum kelar jangan copot. Ya. Tuh, oke. Langsung copot deh. Nah, itulah. Jadi itu syariat sabar itu seperti itu, ya. Mungkin Bapak bisa mulangin lagi, nggak usah lihat teks dari awal tadi, sabar di 3 segala macam, gampang menerangkannya ya. Sekarang yang penting nih, bagaimana cara kita bersabar menghadapi musibah dengan cara yang benar. Karena Al-Ma'arij ayat 5 berkata, fasbir sabron jamila. Lihat Al-Ma'arij ayat 5, surat 70 ayat 5. Bersabarlah kamu dengan sabar yang cantik. Jamilah itu cantik, itu indah. Di situ diartikan bersabar dengan sabar yang apa? Yang baik kan. Fasbir sabron jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang cantik. Nah, kayak apa nih sabar yang cantik ini dalam menghadapi musibah nih? Mari kita bahas, ya. Tadi ayat berapa? Surat 70 ayat 5 tadi. Surat 70 ayat 5. Fasbir sabron jamila. Ayat surat 70. Surat 70. Surat 70 ayat 5. Ya. Fasbir sabron jamila. Bersabarlah kamu dengan sabar yang cantik. Jadi main cantik. Kalau orang Medan bilang main cantik nih kita sabarnya. Memang agak susah Pak ya. Agak susah nih, terus terang aja. Tapi kalau Bapak bisa melewati saat musibah dengan sabar yang cantik, udah deh. Allah bilang ngapain gue hitung dia. Selesai deh. Karena dia menerima semua gitu. Sampai level 4 aja, ya kan? Level pertama berbaik sangka, semua. Bisa sabar. Wah, luar biasa. Tapi jarang orang yang begini. Terus terang jarang orang yang begini. Bahkan para nabi pernah meleset. Nabi-nabi terdahulu meleset. Allah yang cerita, bukan saya yang ngomong. Nanti ya. Nah, cara bersabar yang cantik, yang jamila, itu ada 3. Pertama, dia sabar pada awal musibah. Sabar pada awal musibah. Misalnya, ini terus terang aja, bukan cuma soal meninggal nih. Kehilangan, sakit berat, udah gak sabar duluan, maka dia bukan orang yang sabar. Tapi begitu dia kena sesuatu, saat kena itulah dia bilang, saya sabar. Senyum aja, saya sabar ya Allah. Itu pertama ya. Jadi caranya adalah sabar pada awal musibah. Ya, yang kedua, sabar disertai syukur. Waduh,
Sabar disertai syukur. Dan anaknya meninggal. Iya. Jadi sabarnya muji Allah. Baik itu ketika dia bilang sabar, sebelum sabar dia bilang alhamdulillah, atau sesudah dia menyatakan sabar baru alhamdulillah, nggak apa-apa. Mau bilang apa, bersyukurnya mau sebelum dia bilang sabar apa sesudah bilang sabar, yang penting bersyukur. Sabar disertai syukur. Orang tua di ICU, orang tua nih, siapa sih yang mau bapaknya ibunya cepat-cepat meninggal? Kan nggak ada. Kepengennya sembuh kan, tiba-tiba meninggal. Lalu kita mengikuti ini, kita bilang alhamdulillah ya Allah. Bukan berarti kita syukur-syukurin orang tua kita, enggak. Kita puji Allah. Seandainya engkau tidak mengambil nyawa ayahku ini, aku bingung cari uang buat bayar ICU-nya. Misalnya. Ya kan? Jadi di balik sebuah kejadian itu pasti ada yang baiknya gitu loh. Ya, terus sabar sambil bersyukur. Yang ketiga caranya sabar sambil ngarepin pahala. Sabar Sambil ngarepin pahala. Oh. Ini jarang nih orang yang begini. Saya sabar, tapi ya Allah minta dong diupah saya. Gitu loh. Jadi saya sabar itu tolong diupah ya Allah. Jangan kau diamkan aja aku. Sabar yang diupah. Nanti baru waktu istirja, nanti istirja sambil apa tuh? Istirja dan minta ganti, lain lagi nih. Ntar, ini sabar sambil ya kita minta upah sama Allah. Kasih upah dong. Gue udah sabar nih gitu. Nah itu 3 cara ini Pak, rada susah. Oke, kita bahas yang pertama. Sabar pada awal musibah. Rasulullah tuh pernah berstatement begini nih. Statementnya Rasulullah. Hadis nomor 11. 11. Ya. Apa Rasulullah dari Anas? Ya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sabru fis sadamatil ula. Sabar itu adalah pada saat hantaman pertama. Jangan mengaku sabar kalau lu ngomel dulu, ngamuk dulu, baru bilang, oke, saya terima. Enggak, itu enggak sabar. Nah, saya ngalamin nih Pak. Bapak saya meninggal kan di sini saya nih, di pangkuan saya nih, tahun 87. Saya habis olahraga, dia habis dorong mobil di belakang rumah karena dia punya mobil Holden. Dorong mungkin jantungan, meninggal sini. Lalu saya panggil dokter di sebelah rumah di Penyombongan tuh. Dokternya nggak datang, masih mandi. Saya marah. Begitu dia datang pakai ambulan, saya ambil jerigen minyak tanah. Saya mau bakar tuh ambulan. Lu lihat gak bapak gue nih, lihat gitu. Terus ditenangin. Umar. Ya, ditenangin sama orang. Saya masih umur berapa Pak? Tahun 87. Ditenangin sama orang, udah akhirnya ya udah saya sabar. Nah itu udah bukan sabar, karena udah melalui proses marah. Nah ini sabar sudah dapatin ulah di awal. Ketika datang hantaman itu, entah kehilangan, langsung sabar. Responsif ya. Ya, itu yang pertama. Ya, Rasulullah bilang begitu. Nah, lalu Rasulullah juga pernah mengungkapkan firman Allah bahwa Allah itu berkata, hadis nomor 9, lihat. Hadis kursi ini. Dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Allah SWT berfirman. Ya, Allah berfirman nih jadinya ya. Wahai anak Adam, maksudnya wahai manusia, in sobarta wah tasabta, kalau kamu bisa bersabar dan mengharapkan pahala pada saat awal tertimpa musibah, indah sabatil ula, maka aku tidak akan beridoi bagimu sebuah pahala pun kecuali surga. Jadi ini sabar yang di awal ini udah dikasih janji sama Allah surga. Bayangkan tuh.
Memang agak susah ya. Ya. Sedih boleh loh, sedih boleh ya. Tapi harus melalui proses kesabaran. Nggak apa-apa sedih itu. Sedihnya jangan overacting kadang-kadang. Ya, kalau ada orang yang ngelayat gitu ya, terus kita gila orang itu pergi, ya gue sudah sabar nih gitu. Tadi lagi, nah kita itu udah kacau itu, ya, udah malu-malu itu. Nah, Allah berkata pada Rasulullah, bersabarlah kamu Muhammad, jangan seperti rekanmu yang namanya Yunus. Kata Allah, Yunus itu begini, bukan Yunus artinya bukan. Nabi Yunus nih disuruh sama Allah, tolong kamu datang ke kota itu, dakwahkan bahwa aku satu. Yunus datang ke sana, datang duluan dia. Begitu lihat sampai gerbang kota itu, udah ditipukin Yunus, ditolak kedatangannya, marah dia. Wah, sabar ya. Dia marah kan, marah dia kabur ke kota lain tanpa izin Allah, kabur ke kota lain. Tapi kotanya di lautan, di seberang laut. Maka dia naik perahu. Nah, karena penyimpangan dia itu dan marahnya dia pada kaumnya itu, kaum yang mau didakwahin, lalu dia naik perahu, Allah kasih hukuman pada Yunus. Karena dia nggak sabar. Dia diundi kan, dihubungin sama kapten kapal. Kapal ini udah penuh, mesti ada satu yang dikorbankan. Maka diundi. Ternyata keluar nama dia. Maka dia mesti lompat, Allah sediakan ikan paus udah nganga nih. Anda jangan bilang ikan paus tuh terang benderang masuk perut ikan paus, bluk, kaget dia. Di malam hari, di laut yang dalam, gelapnya kayak apa? Belum tentu ada udara, mungkin begini bilang. Maka dia bilang, saya ngaku salah ya Allah, Engkau yang benar. La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minadz-dzalimin. Jadi Rasulullah bilang ini, Muhammad kamu sabar aja, jangan kayak Yunus. Itu Quran yang ngomong. Surat 68 ayat 48. Surat 68 ayat 48. Jadi Nabi Yunus pun kesabarannya meleset ya. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Wala takun kasohibi al-hut. Jangan kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan, ya. Iza nada wa huwa makzum. Ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan marah pada kaumnya. Oh, enggak sabar. Enggak sah. Sehingga hukumannya pada Allah yang diberikan oleh Allah, dia ditelan ikan paus di tengah lautan dalam di malam hari, ya. Terus selanjutnya, kalau sekiranya dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, maksudnya Allah ampuni dia gitu. Kalau Allah nggak ampuni dia, benar-benar dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela, ya. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang soleh. Nah, kata hadis, selamatnya Nabi Yunus adalah dia dilepeh ikan paus di pinggir pantai. Lalu karena dia mungkin terserang stroke ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain dia. Di pinggir pantai itu lewat kambing. Kambingnya persis di atas. Iya, minum susu. Iya, di atas muka dia, maka dia sedot tuh. Tiap hari susu kambing sampai 40 hari. Sampai seger lagi baru bisa berdakwah lagi. Itu hukuman untuk nabi yang gak sabar. Bagaimana kita gitu loh yang bukan nabi, ya. Lu bangun. Ampun. Nah iya. Enggak, ini Allah gambarkan. Bersabarlah kamu Muhammad, jangan kayak Yunus. Allah kasih pelajaran kita. Enggak nangis Bapak. Kita ini bukan nabi, bukan ustadz, bukan kiai. Kok mau nggak sabar? Makanya pentingnya sabar. Sabar itu susah, tapi ganjarannya surga. Ya. Nah, untuk lebih melengkapi lagi ya soal Yunus nih, buka Al-Anbiya 21, surat 21 ayat 87 dan 88. Ini bukti bahwa Allah menghukum Nabi Yunus ya atas dia nggak sabar, ya. Lihat. Surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88, ya. Wazanun
Dan ingatlah ketika Zunnun atau Yunus, ya, idzahaba, ya, mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Oke? Marah kan? Marah tuh nggak sabar kan? Fazonna allan taqdiru alaihi, dan Yunus tuh menyangka waktu marah bahwa Allah akan memanjakan dia, nggak akan menyempitkan dia. Siapa bilang? Ketika dia nggak sabar, maka walaupun dia nabi, Allah hukum, ya kan? Lalu dia menyeru di perut ikan paus tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yang artinya nggak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, aku yang salah, aku yang zalim gitu. Maka kami telah memperkenalkan doanya dan menyelamatkan daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi benar Pak Sugeng, ketika dia nggak sabar sama istrinya, terus dia berkata, astagfirullahaladzim, kami perkenalkan doanya, ya, kami bikin telur lagi ayamnya, gitu. Ya. Jangan lupa kalau kita nggak sabar, kita istighfar sebagaimana Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu istighfar. Tapi kalau kata istri saya, ya lu ke apa namanya, boleh begitu, tapi jangan astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ya, Lu marah sama siapa? Katanya, gua marah sama Allah terus terang. Gitu, sabar pada diri sendiri, Ji. Iya. Jadi kalau duduk, habis duduk merambat, ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi kisah Yunus ini hanya untuk membuktikan bahwa ada orang yang gagal menjalankan kesabaran, ya kan? Tadi mesti sabar dia. Orang dakwah begitu aja didipukin biasa. Ada orang apa banyak orang? Atau satu lagi, zaman Nabi ini ada orang di kuburan, perempuan nangis di kuburan, ya. Jadi kehilangan suami dia. Nabi datang, bersabarlah dan bertakwalah. Kata Nabi, orang itu bilang, kamu nggak ngerasain apa yang saya rasain. Wah, ngomel dia. Nabi pergi, orang lain bilang, itu Rasulullah. Dia nyusul Rasulullah ke rumahnya, tok. Saya nggak tahu itu kamu, maaf ya. Lalu Nabi berkata, sabar itu pada hantaman pertama. Lalu ngomel dia, kamu nggak ngerasain apa? Jadi kalau ada ustadz yang stroke bilang, lu nggak ngerasain stroke, nah itu salah tuh, nggak sabar. Sabar. Ya. Lihat hadis nomor 3. Hadis 3. Pak Tom? Ya. Hadis nomor 3. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, kata Nabi. Wanita itu lantas menjawab, menjauhlah engkau dariku. Sungguhnya kamu belum pernah merasakan musibah yang menimpaku ini. Wah, Rasulullah dibentak. Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata itu adalah Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu, sungguhnya orang yang berkata tadi adalah Rasulullah. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah Nabi SAW, lalu berkata, aku tadi tidak mengenalmu. Beliau bersabda, sungguhnya hanyalah kesabaran itu adalah pada saat awal tertimpa sesuatu. Ya, innamas sabru indas sadamatil ula. Itu yang pertama ya. Jadi cara bersabar, awal langsung bilang saya bersabar. Besok langsung diuji lo sabar. Jangan main lo, musibah lo. Atau yang lebih ekstrim ada juga yang nggak sabar. Yang nggak sabar di zaman Nabi itu dapat musibah langsung robek-robek kain, mukul-mukul pipi, terus ngomong, nggak ada orang sengsara selain saya. Aduh, ngomel-ngomel. Itu namanya apa? Maktam. Ya, namanya menghina diri sendiri gitu. Nah, Nabi melarang itu. Itu orang yang julukan orang yang nggak sabar itu. Hadis nomor 7.
Dari Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda, ya, tidak termasuk golonganku orang yang menjebak-jebak pakaian, mukul-mukul pipi dan manggil-manggil seperti panggilan orang jahiliyah. Ya. Sampai sekarang masih ada nih orang Cina namanya caima. Jadi kalau orang Cina mati, orang kaya, dia nyewa caima di rumah duka, di pinggir peti nangis-nangis. Ya, Bukan yang orang Batak ya? Batak juga. Oh. Ya, masih ada sampai sekarang. Nah, bukan orang Islam yang gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai begitulah. Ya, itu cara sabar yang pertama yang benar, yaitu sabar pada awal hantaman musibah. Yang kedua, sabar dengan syukur. Ya. Rasulullah tuh orang yang kasih teladan kita yang paling baik. Ya. Rasulullah kalau menghadapi satu kenikmatan, beliau berkata, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Kalau menghadapi sesuatu yang gak enak, Rasulullah berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi tetap alhamdulillah. Nah, itu contoh dari Rasulullah. Jadi menghadapi musibah dengan memuji Allah, bersyukur. Bayangkan coba. Pas Sugeng motornya hilang, alhamdulillah. Nggak mungkin. Palingnya kampret tuh palingnya. Sukat, orang leasing nggak nyamperin lagi. Jadi berat. Oke, lihat coba hadis nomor 12. 12. Dari Aisyah dia berkata, ini contoh dulu ya. Rasulullah SAW jika melihat sesuatu yang beliau sukai atau mendapatkan kenikmatan ya, beliau mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan jika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai atau mengalami sesuatu yang tidak sukai atau musibah, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah, segala. Sekarang saya tanya Bapak, bisa nggak kalau Bapak ngadep musibah pertama kali ngomong ini? Bisa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Bisa ya? Mulai. Sakit, kehilangan, perampokan, ya, ada yang meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Puji dulu Allah, baru sabar. Kalau bedanya sama innalillahi. Nanti itu istirja. Bab selanjutnya. Ini baru sabar dulu nih. Baru sabar dulu. Ngadepin musibah nggak gampang Pak, ada urutannya. Ada urutannya. Itu nanti itu istirja ya. Nah, juga di kesempatan lain Rasulullah pernah bilang bahwa orang yang bisa bersabar dengan bersyukur adalah ciri-ciri orang mukmin. Nah, ini penting nih. Jadi kalau dia bisa bersabar sambil bersyukur tadi, oh dia mukmin. Dia mukmin. Gitu. Kalau belum gitu, belum mukmin. Ya. Hadis nomor 8. Dari saat dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku takjub. Nah sekarang yang tadi kan menakjubkan. Sekarang aku takjub dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Tuhannya dan bersyukur. Jika dapat musibah, dia memuji Tuhannya dan bersabar. Orang mukmin kalau dapat kenikmatan, memuji Tuhan dan bersyukur. Kalau dapat musibah, memuji Tuhan dan bersabar. Pakai memuji. Alhamdulillah, hilang dah mobil. Alhamdulillah. Habis ini hari lain, alhamdulillah. Oh enggak, alhamdulillah dulu. Ya. Urutannya alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu. Iya dia harus sabar dulu. Alhamdulillah sabar baru istirja. Mantap. Kalau orang nggak berilmu, ketika pas orang tua ini alhamdulillah. Nah, itu saudara-saudara. Aduh. Lu gimana lu gitu ya? Saudara. Ngapain? Durhaka. Kok dia makan warisan? Kok senang ngomongnya
Udah esok gak disapa. Wah, ngarep warisan nih. Oh, seneng kok. Nungguin apa? Ribut mah sudah. Nah itulah kadang-kadang Jadi ajaran, dulu kita ngaji dulu. iya ajaran Islam tuh memang begitu. Kan yang kita pentingin kan penilaian Allah pada kita, bukan manusia pada kita. Allah pada kita gimana? Cuma dalam hati boleh kalau kita alhamdulillah, dalam hati alhamdulillah. Jangan sampai beneran saudara empok. Nah, hadisnya sudah bawa terus. Hah? Hadisnya ngantongin. Untuk hanya Allah aja tahu kan. Ya. Nah ini kemarin udah ada hadisnya, tapi saya cantumin lagi. Contoh kasus ini adalah ketika ada seorang yang sama Allah dibikin dia punya anak meninggal duluan, Ya, meninggal duluan. ya kan? Ya. Coba lihat ya hadis nomor 5. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika ada anak seorang hamba yang mati, maka Allah bertanya pada malaikat maut, ya, qabattum walada abdi, apakah kau mencabut nyawa dari anak dari hambaku itu? Fayaquluna na'am, malaikat menjawab ya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman lagi, bertanya lagi, qabattum samarata fuadi, apakah kamu cabut buah hatinya, buah jiwanya? Fayaquluna na'am, betul. Fayaqulu, Allah bertanya lagi, maza qala abdi, apa yang dikatakan oleh bapaknya itu anak waktu dicabut nyawanya anaknya, ya kan? Fayaquluna hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, baru dia istirja. Alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Alhamdulillah dulu baru inna lillahi gitu. Nah, fayaqulullah, Allah berfirman, ya. Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Ya kan? Wasammuhu, dan namakan rumah itu Baital Hamdi, rumah pujian. Apa ya? Jadi syarat yang bikin Allah ngasih kita surga, waktu kita dapat musibah, kita bilang sama dia, hebat. Hebat. Bisa gak? Ya Allah. Coba ya. Ini pelajaran akidah nih. Nah terakhir yaitu sabar. Yang sabar yang ketiga, sabar dengan mengharapkan pahala. Ya. Jadi Rasulullah tuh pernah punya anak namanya Zainab. Anak perempuan Rasulullah berapa? 4. Anak laki-lakinya 2. Nah, sebelum 3 ya, 3. Jadi ada 7 kan. Yang laki-laki kan Qasim, Thohir sama Ibrahim. Ya. Yang anak perempuannya Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Umi Kulsum. Nah, yang Zainab ini punya anak. Zainab punya anak. Berarti cucu Rasulullah kan? Nah, ada Rasulullah lagi ngobrol, ada tamu. Ya Rasulullah, cucumu meninggal. Zaman dulu kan nggak langsung datang gitu, nggak. Rasulullah bilang, tolong sampaikan sama Zainab anakku, miliknya lah. Semua itu milik Allah. Semua yang Allah berikan juga milik Allah. Maka bersabarlah kamu dan harapkanlah pahala dari Allah. Dan harapkanlah pahala dari Allah. Ini perintah ini, nggak main-main. Sama kayak Nabi Ismail itu ya. Ya Ismail itu yang kita jadikan orang sabar gitu. Ya. Laksanakan. Lihat hadis nomor 10. Dari Usamah, dia berkata, kami pernah berada di dekat Nabi SAW. Tiba-tiba salah seorang utusan dari putri beliau mendatanginya. Oke. Ketika itu beliau tengah bersama Sa'ad Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz. Utusan itu mengabarkan bahwa anak dari putri beliau telah wafat. Ya. Nabi kemudian mengutus utusan itu kembali pada putri beliau
selama saya menyampaikan pesan kalimat, lihat, billahi ma akhadha, milik Allah lah apa-apa yang diambilnya, walillahi ma a'ta, dan milik Allah lah apa-apa yang diberikannya, kullu bi ajal, semuanya telah ditakdirkan ajalnya, fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah kau bersabar dan berharap beroleh pahala. Jadi sabar pertama apa tadi? Dari awal. Sabar pada awal terhantam. Yang kedua, sabar dengan syukur. Ketiga, sabar mengharapkan pahala. Waduh, cantik, Jamila ya, cantik. Juga pada kasus yang satu lagi, hadis nomor 4. Hadis nomor 4, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang berikan ujian berupa kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar dan berharap pahala dariku, maka aku tidak akan berdua baginya sebuah pahala pun kecuali surga. Ada syarat, dia bersabar dan harapin pahala. Ya buta, paling berapa tahun lagi mati, udahlah, yang penting pahalanya ya Allah, saya sabar nih, minta upah dong gitu. Ya, jadi disertai bersyukur tambah ngarepin pahala. Demikian, insya Allah jumpa depan kita masuk pada istirja dan yang lain-lain ke bawah sampai tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.